Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Menungso iku anak dino. Untuk itu Mas Wahyu kembali ingin membuka, ingin membongkar tentang sandang pangane menungso miturut dino lan pasaran. Istilahnya berdasarkan dengan hari kelahiran atau berdasarkan dengan weton panjenengan, ya, kita bisa menghitung atau kita bisa membaca bagaimana kondisi kehidupan kita secara finansial, secara materi, ya, istilahnya sandang pangan, ya, untuk mencari sandang pangan, untuk mencari rezeki yang berhubungan dengan jasmani kita, itu salah satunya dipengaruhi juga oleh hari kelahiran atau weton kita. Nah, tentunya ini bukan sebuah ramalan, ya, ini bukan sebuah ramalan, akan tetapi ini adalah rumus atau pakem, ya, hitung-hitungan. Karena tidak bisa dipungkiri, ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kita nggak bisa lepas dari dino atau hari, tidak bisa. Semuanya sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Lepas dari ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ya, yang mengatakan bahwa semua hari itu baik, itu benar, semua hari baik. Akan tetapi buat Mas Wahyu secara pribadi, hari itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita, karena setiap individu ini berbeda-beda. Makanya kita tidak bisa sama dengan yang lain, ya, karena secara karakter berbeda, secara kepribadian berbeda, dan ini dipengaruhi salah satunya ya karena hari kelahiran atau hari weton ini. Untuk itu, kalau untuk orang-orang pemaham, untuk orang-orang yang mempelajari tentang naluri, ya, itu tentunya sangat memahami sekali bahwa hitung-hitungan dino itu sangat penting. Karena banyak sekali, saya tidak mau istilahnya, mau yang beragama muslim, mau yang non muslim. Cuman bedanya ada yang terbuka, ada yang tertutup, atau ada yang munafik juga. Akan tetapi di dalam menjalani kehidupannya, banyak sekali yang membutuhkan hitung-hitungan hari, karena berkaitan erat, ya, dengan budaya, dengan tradisi di dalam hidup kita bermasyarakat. Misalkan untuk mau punya gawe, punya hajat, kitanan, mantu, ya, atau mantenan, untuk mendirikan rumah, ya, istilahnya kalau kata orang Jawa duduk pondasi dan lain sebagainya, bahkan menempati rumah, pindah rumah, itu kita mencari hitung-hitungan hari baik. Nah, kalau dikembalikan, tentunya kan ada rumus, ada pakem, yang mana tidak semua rumus, tidak semua pakem ini benar adanya, bergantung daripada sumber asalnya, dari leluhurnya ini tadi, apakah sudah benar atau tidak. Nah, ini yang turun-temurun rumus untuk hitung-hitungan ini. Kalau dibilang mudah, karena banyak sekali juga yang mempelajari tentang ini. Akan tetapi kalau untuk mampu menjabarkan secara detail atas dasar apa hari ini baik, atas dasar apa kok hari ini tidak baik, itu tidak semua paham. Ya, sekali lagi tidak semua paham. Jadi pesan saja untuk panjenengan yang masih mempercayai atau meyakini tentang hitung-hitungan hari, monggo silahkan bertanya atau minta tolong kepada dulur-dulur yang memang betul-betul paham dan mampu kita terima dengan menggunakan nalar atau akal budi kita yang benar, ya. Nah, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin kembali membongkar
tentang hari kelahiran, hari weton ya, khususnya yaitu weton Selasa Pon ya, tentang weton Selasa Pon, Selasa Pon ya. Nah, khusus untuk dulur-dulur semua yang hari kelahirannya Selasa Pon ya, silahkan ini dipelajari, ini dipahami ya, diingat-ingat sesuai atau tidak dengan panjenengan untuk yang kelahiran Selasa Pon. Kalau misalkan sesuai ya silahkan nanti diisi di kolom komentar ya. Kalau tidak sesuai ya Mas Wahyu mohon maaf ya. Nah, dan tolong ini dijadikan pelajaran untuk kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan atau kita tidak sembrono. Bukan berarti takut ya, karena hidup kita ini sepenuhnya kita imankan hanya kepada Gusti Allah. Bukan berdasarkan ramalan atau hitung-hitungan yang seperti ini, bukan. Akan tetapi hitung-hitungan yang seperti ini, hitung-hitungan hari ini juga dibutuhkan karena memang ini sangat berpengaruh juga, tidak bisa dipungkiri ya. Jadi kita itu juga membutuhkan alat, membutuhkan perangkat untuk memperlancar, untuk mempermudah di dalam kita menjalani kehidupan kita ya. Jadi kita punya pikiran, kita punya hati, kita memang harus menggunakan pikiran kita, menggunakan hati kita, tapi pikiran kita juga membutuhkan tangan kita ini, membutuhkan kaki kita, membutuhkan mata. Jadi saya rasa semua unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita pribadi yang ada di jagat mini ini ya, atau kembaran daripada jagat raya yang ada di pribadi kita. Khusus untuk dulur-dulur yang kelahirannya Selasa Pon ya, Mas Wahyu ingin memulai dari usia 18 tahun. Panjenengan yang kelahirannya Selasa Pon di usia 18 tahun itu bisa dikatakan kondisi ekonominya ya lumayan bagus, tidak berlebihan ya. Akan tetapi panjenengan juga tidak kekurangan. Kalau kata orang Jawa ini, lumbungi panjenengan ini ada isinya tapi tipis. Jadi nek pinter yo iso nyisake, ya nek nggak pinter ya bisa juga minus, tapi kecil kemungkinan. Karena posisinya boleh dibilang ada saja rezekinya. Ya lewat pekerjaan, lewat bisnis, lewat apapun ya istilahnya, rezekinya itu ada saja. Ngalir aja. Biarpun tidak yang meluber, tidak yang berlebihan, tetapi ada saja. Jadi nah istilahnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja cukup. Ya, untuk panjenengan yang berusia 18 ya mungkin masih mengikuti keluarga, masih ikut orang tua, jadi orang tuanya juga berarti rezekinya juga baik, ada saja rezekinya. Itu di usia 18 tahun. Nah, lalu di usia panjenengan pergantian usia nanti sampai di usia panjenengan 24. Ini juga sama, kondisi ekonominya masih lumayan bagus, istilahnya tidak kekurangan, tapi masih boleh dibilang tidak yang berlebihan juga. Istilahnya cukup saja, ada saja rezeki ngalir, karena masih sama isinya. Lumbungnya itu masih tipis isinya, tapi ada isinya, ya, ada isinya tapi masih tipis. Nah, sampai nanti pergantian usia lagi, di usianya panjenengan yang ke 30 ya. Di usia 30 baru di sini panjenengan akan menikmati fase yang luar biasa indah, yang luar biasa bagus sekali, di mana posisi lumbungnya panjenengan ini sampai meluber isinya wah luar biasa. Ibaratnya ditaruh di ember itu sampai tidak muat sudah embernya. Bahkan sampai ada ember yang banyak sekali. Istilahnya kalau panjenengan mungkin punya
pekerjaan atau punya usaha itu lagi bagus-bagusnya, luar biasa, bahkan luar biasa bagus. Jadi rezekinya jenengan wis nggak bisa lagi disangka-sangka istilahnya. Ngalir terus rezekinya sampai benar-benar wah, turah-turah, kalau kata orang Jawa itu sampai turah-turah, sampai emoh-emoh istilahnya. Nah, sampai nanti pergantian usia ya, sampai di usianya panjenengan di 36. Nah, di usia 36 ini mohon maaf, kalau tadi di usia 30 rezekinya luar biasa bagus ya, untuk yang panjenengan kelahiran Selasa Pon yang sekarang usianya di 30 tahun, biarpun Mas Wahyu tidak kenal dengan panjenengan, siapapun itu, saya pastikan kondisi ekonominya panjenengan luar biasa bagus. Ya tentunya hitung-hitungan ini menyesuaikan dengan apa yang panjenengan kerjakan ya. Kalau mungkin panjenengan tidak bekerja, mungkin istilahnya kerjanya apa adanya gitu aja, ya tentunya menyesuaikan. Tetapi tidak ada kata kekurangan. Untuk yang kelahiran Selasa Pon di usia 30 tahun, saya pastikan untuk memenuhi kebutuhan hidup panjenengan lebih dari cukup. Bahkan banyak sekali sisa. Rezekinya panjenengan lagi banyak, lagi bagus-bagusnya. Nah, baru di usia panjenengan menginjak 36, itu kondisi ekonominya panjenengan itu surut kalau dibandingkan dengan usia yang 30 tadi. Jadi kembali lagi lumbungnya panjenengan ini tipis isinya. Ya sebatas cukup saja, cukupan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Istilahnya rezeki masih ada saja, tidak sampai kosong. Rezeki ada saja. Pas-pasan. Istilahnya kalau sehari dapat 100 itu untuk kebutuhan sehari ini cukup. Bisa habis 80, bisa habis 90. Kalau pinter bisa nyisakan, kalau tidak pinter bisa juga minus. Tapi kecil kemungkinan. Intinya pas-pasan. Karena ada saja. Pas wayai bayar ini kok, misalkan untuk kebutuhan ini, rezekinya pas datang juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu di usia 36. Nah, baru seiring waktu pergantian usia, di usia panjenengan 42, ini perlu diwaspadai, perlu dihati-hati untuk kelahiran Selasa Pon. Setelah dapat rezeki banyak itu tadi di usia 30, terus di usia 36 mulai surut. Nah, di usia 42 inilah yang harus berhati-hati. Karena di usia 42 ini lumbungnya panjenengan betul-betul lagi kosong. Jadi lumbungnya panjenengan ini nggak ada isinya. Nah, di sini kalau jenengan tidak pinter-pinter dari apa yang sudah panjenengan dapatkan di usia sebelumnya, pas rezekinya lagi banyak-banyak, dihabis-habiskan. Nah, hati-hati, di usia 42 ini jenengan bisa minus, betul-betul minus. Karena kurang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja kurang. Ini kita bicara tentang rezekinya ya, tentang rezekinya. Nah, di sini juga perlu dihati-hati, waspada. Kalau panjenengan mau usaha, mau dagang, mau kerja apapun itu, jangan sampai yang mengeluarkan modal besar. Sangat riskan sekali untuk panjenengan bangkrut. Untuk usaha nggak jalan dan lain sebagainya. Kalau kita bicara godaan atau cobaannya, ya melalui berbagai macam hal ya. Tidak hanya melalui pekerjaan yang sedang ditekuni atau usaha yang ditekuni. Ada saja, bisa juga lewat mungkin anaknya atau lewat punya penyakit atau apa, macam-macam ya, macam-macam. Tentunya itu hanya sebuah sebuah apa istilahnya kalau kata orang Jawa itu jalarane, kaitannya. Ya, itu ada saja yang membuat
kita ini jatuh, kita ini bangkrut. Nah, itu di usia panjenengan 42. Baru pergantian tahun selanjutnya di usia panjenengan 48. Itu lumbungnya panjenengan isinya luar biasa. Meluber lagi seperti di usianya panjenengan di usia 30. Banyak lagi, datang lagi sak dalan-dalan nih. Istilahnya melaku nih nyempar duit gitu aja. Rezekinya lagi bagus-bagusnya. Itu di usia 48. Jadi setelah kosong lumbungnya di usia 48 terisi penuh lagi, bahkan sampai meluap, sampai meluber. Nah, sampai pergantian usia lagi di usianya panjenengan, ya, khusus untuk yang Selasa Pon, di usia panjenengan 54 itu mulai menurun dari di usia 48 tadi. Tapi tetap masih bagus juga, biarpun tidak sebagus di usia 48. Jadi di usia 54 ini kondisi ekonominya boleh dibilang masih bagus, lumbungnya masih ada isinya, bahkan masih ada sisa, ya. Tapi tidak sebesar di usia 30 dan usia 48 tadi. Baru pergantian usia lagi di usia 60, ya, untuk Selasa Pon, mohon diperhatikan, di usia 60 posisi lumbungnya panjenengan kosong lagi. Nah, tentunya ini kondisi keuangan, kondisi ekonominya panjenengan sangat memburuk sekali. Sangat memburuk sekali. Ini perlu dihati-hati, perlu diwaspadai, ya, di dalam mengambil sebuah keputusan, melangkah, mau usaha apapun, mau bekerja apapun, mau berdagang apapun, dihati-hati jangan sampai mengeluarkan modal yang besar. Nah, dulur-dulur, ini hanya sebuah hitung-hitungan berdasarkan hari kelahirannya panjenengan, khusus yang Selasa Pon. Silahkan ini dipelajari, disesuaikan dengan kehidupannya panjenengan yang kelahiran Selasa Pon, ya, sesuai atau tidak berdasarkan usia-usia yang Mas Wahyu sebutkan tadi. Nah, tentunya ada hikmah, ada poin yang bisa kita ambil dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini tentang sandang pangani menungso miturut dinolan pasaran, atau menurut hari kelahiran, atau menurut hari weton. Ya, manakala kita pas lagi lumbungnya isi banyak, rezekinya pas lagi bagus-bagusnya, itu hendaknya kita harus mampu menabung, mampu menyisihkan sebagian dari rezeki kita. Untuk apa? Untuk menjagani, untuk menjaga kemungkinan terburuk manakala pas kita pergantian usia, pas lumbung kita lagi kosong, sehingga kita masih punya tabungan, kita masih punya celengan. Jadi tidak sampai kita kondisinya itu sampai betul-betul fatal, itu tidak sampai, karena kita pinter, kita mau menyisihkan manakala kita dikasih rezeki banyak itu tadi. Tentunya juga ketika kita rezekinya lagi diuji, lumbungnya lagi kosong, ya kita harus bersabar, kita harus tetap berikhtiar, kita tetap harus memohon kepada Yang Maha Kuasa, ya. Dan kita harus berhati-hati karena tahu lumbungnya lagi kosong. Jangan sampai mengeluarkan uang untuk modal usaha yang terlalu besar. Nah, ini sedikit yang bisa Mas Wahyu sampaikan ke panjenengan, ya. Tentunya Mas Wahyu tidak bisa memaksa untuk panjenengan percaya, lebih-lebih yakin, lebih-lebih menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang Mas Wahyu sampaikan ini tadi, karena kita sebagai manusia tentunya meyakini dan mengimani bahwa hidup kita ini hanya karena Gusti Allah semata. Akan tetapi jangan lupa bahwa Gusti Allah juga sudah memberikan kuasa sepenuhnya kepada kita sebagai manusia. Untuk itu, yang bisa merubah nasib, yang bisa membuat nasib kita jadi buruk, jadi baik, itu semua
bergantung daripada kita, bergantung daripada manusia itu sendiri. Jangan lupa, kalau cocok sesuai dengan apa yang panjenengan alami, sesuai dengan usia yang sudah Mas Wahyu sampaikan ini tadi, silahkan isi kolom komentar agar kita juga bisa tahu, agar kita bisa mengerti juga. Terima kasih untuk dulur-dulurku semuanya, semoga ini bisa bermanfaat untuk panjenengan. Dan ada kurang lebihnya, Mas Wahyu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.